Baik, pada video kali ini kita akan masuk dalam proses pembuatan fungsi tambah data yang nantinya kita akan membuat satu form di mana form itu kita akan menuliskan data dan data di situ akan disimpan ke dalam database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, namun eh, syarat utama yang harus Anda penuhi untuk memenuhi mempelajari video ini adalah kita sudah mulai bekerja penuh dengan model. Jadi konsep MVC sudah berlaku secara sepenuhnya di sini. Kita harus menampilkan data menggunakan model dan yang terutama juga tabel yang kita buat adalah tabel yang menggunakan migration. Nah, ini contohnya kan ini migration. Ya. Jadi kita harus membuat tabel yang dirancang dengan migration. Oke, uh, sebelumnya kita harus membuat dulu uh, tombol yang ada di sini supaya tombol itu bisa berpindah ke halaman tambah data. Coba kita modifikasi yang pertama tombol detail in dulu. Kita buka ini yang detail. Saya kita tambah di sini kelas 10. Kita bisa melihat dokumentasi dari jQuery. Ini untuk mempercantik tampilan, kita membuka situs-situs ini. Sini bisa kita ambil button, contohnya info. Ya, info. Coba kita jalani. Nah, ini adalah efek dari jQuery ketika kita menggunakan button info. Sini fungsinya tetap jalan. Kita bisa mengklik dan mengambil detail data. Dia bisa jalan. Dan untuk proses tambah data, coba kita tambah pada bagian sini href bantuan create. Nah, kelasnya button primary. Sini biasa ada fungsi tambah data. Pasang. Oke. Ada tombol tambah data di sini dan sudah berisi link create. Nah, tapi ketika kita klik dia memberikan informasi 404 not found karena alamat yang kita tujukan belum dibuat, tidak ada. Nah, makanya kita harus membuat terlebih dahulu. Di sini coba kita tambah untuk fungsi spacingnya. Nah, kita sudah hapus dulu, tidak masalah. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat tombol tambah dan kita belum mengantarkan kepada kita sudah mengantarkan kepada create, tapi create-nya belum ada. Nah, kita lihat ini create. Nah, create dapat kita buat pada file di sini. Bantuan yang ada di dalam sini dapat kita copy yang detailnya saja. Terus kita buat sini file create.blade. Nanti isi di dalam create ini kita modifikasi dulu. Form inputan data.
Nah, ini kita modifikasi dulu tabel-tabelnya. Ini kan tidak akan kita gunakan. Coba kita buat sesuai dengan tabel yang dimiliki. tr td. Nah, di sini sesuai dengan nama di sini sesuai dengan nama-nama yang ada pada tabel ya. Kita lihat di sini nama, alamat, jumlah penggunaan. Jadi sini nama. Ini kita dapat. Di sini proses inputan type ya. Input type text name sama dengan nama, ID sama dengan nama, placeholder sama dengan masukkan nama ya. Coba kita lihat apa yang dihasilkan. Nah, sebelumnya saya belum mempersiapkan ini ya, tombol ini belum berfungsi dengan baik karena function create-nya belum jalan. Nah, maka kita harus kendalikan terlebih dahulu dari webnya, dari routes-nya. Coba kita lihat routes web. Nah, sini pada routes-nya kita harus membuat fungsi. Kita akan memanggil fungsi create-nya itu. Fungsi create. Nah, create-nya kita pasang di sini. Ini bisa kita copy lagi. Nah, alangkah baiknya create itu ada di bagian atas. Nah, di atas show ya, biar dia tidak bertabrakan. Nanti ada fungsi yang tidak akan jalan kalau create-nya di bawah. Kita arahkan ke bantuan dan ini kita akan arahkan ke create. Tetap kontrolnya pakai controller pada bantuan dan metodenya create. Nah, setelah itu pada proses controllernya, pada controller yang kita pakai bantuan. Di sini sudah ada metode create yang tersedia. Nah, metode create ini adalah metode yang sudah merupakan milik dari Laravel. Nah, jadi itu tinggal pakai aja. Di sini kita arahkan return. Pada waktu dia melempar parameter ke create, di create ini kita akan return folder create-nya itu. Nah, folder bantuan titik atau nama masuk ke dalam folder create. Nah, seperti ini. Coba kita jalani dulu. Kita lihat fungsinya ini apakah sudah jadi atau belum. Ya, jadi ya. Ini fungsi yang kita buat tadi. Data bantuan, tambah data, muncullah create. Oke. Sekarang di folder create-nya itu, di file create-nya kita langsung sambung lagi. Kita buat ukuran-ukuran field-nya agar lebih bagus. Nah, ini sudah jadi. Kita rapikan sedikit. TR buka, TR tutup. Nah, sini ini bisa kita copy paste saja biar lebih cepat. Nama, alamat ya. Alamat, teks. Nah, ini sesuai dengan nama pada atribut yang ada di tabel. Alamat, masukkan alamat. Nah, lalu apa lagi? Jumlah. Nama, alamat, jumlah penggunaan ya. Ini dia masuk ke jumlah. Jumlah, name-nya jumlah, ID-nya jumlah,
placeholdernya jumlah. Lanjut, penggunaan. Nama, ini ganti penggunaan. Ini bisa kita copy saja. Masukkan penggunaan. Ya, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ada placeholdernya. Kalau kita lakukan proses penulisan, placeholdernya hilang. Oke, jadi fungsi ini sudah berhasil sampai di sini. Oke, sekarang untuk menjalankan fungsi ini supaya dapat beroperasi ke database, kita harus memasang form pada tabel yang kita buat. Ya, formnya seperti ini. Form method post. Nah, tadi kan kita pakai get, nanti kita di routes-nya kita akan pakai post karena PHP mengenal dua metode utama, get dan post. Get untuk mengambil, post untuk menyimpan. Metode post action action kita masuk pada bantuan. Action kita masuk pada bantuan. Oke. Setelah dibuka form, kita harus menutup form di luar tabel. Oke. Nanti di webnya ini kita akan memasang satu routes yang baru yang mengarah ke method store. Jadi route-nya itu berisi seperti ini. Tadi kita ambil data dari form, makanya metodenya sudah kita ganti post. Bantuan, apabila ada proses post dari bantuan, maka diarahkan ke bantuan controller dan sini kita ganti ke store. Kenapa di store? Karena di store ini kita akan melakukan pekerjaan proses penyimpanan data. Nah, jadi coba saya tulis di sini return result request. Dan sini coba saya return Oke, maaf, saya lupa memberikan tombol di sini. Nah, seharusnya kita mempunyai tombol. Ini kita abaikan dulu. Pada crate-nya di dalam sini. Nah, di sini harus kita pasang tombol untuk proses melakukan ke dalam database. Jadi perintahnya seperti ini: input, type, submit, kelasnya button primary, dan sini kita laksanakan proses tambah data. Sini button type, dan sini kita tutup button, dan sini tambah data. Nah, input button, input type, submit, kelas button primary. Coba kita lihat di sini. Oke, ada form tambah data ya. Nah, sebelumnya kita sudah mengisi data. Coba kita isi data di sini.
dikatakan patch expire karena eh, ini adalah fungsi utama dari Laravel, bahwa framework ini sudah memiliki trik-trik untuk menangkal teknik hacking. Nah, ada berbagai macam teknik hacking yang banyak dilakukan oleh para pengunjung-pengunjung yang dikategorikan nakal, dan pembuat Laravel ini sudah banyak mempelajari itu, sehingga dia sudah menyiapkan validasi untuk bagaimana dia mengamankan untuk proses pengiriman data. Nah, coba yang tadi kita aktifkan kembali, yang sini kita lihat kalau ada hasilnya. Oke. Nah, bagaimana supaya eh, kita dapat menggunakan validasi yang sudah disiapkan oleh oleh Laravel, dan validasi itu dapat kita jalankan dan tidak menimbulkan patch expire seperti ini. Kita tambahkan fungsi di dalam form, yang sudah kita buat sebelumnya, yang pada folder create. Sini kita pasang fungsi hanya sesimpel ini, sjrf, maaf, csrf. Nah, csrf ini sudah bisa menangkal hal tersebut. Makanya kalau kita coba running sini, kita masukkan nomor sembarang, ya, tidak ada lagi fungsi yang expire seperti tadi. Dia sudah bisa menghandle apa yang akan kita lakukan. Nah, sekarang uh, saatnya kita untuk melakukan proses input ke dalam database. Nah, kita masuk lagi ke controllernya bantuan. Kita kerja pada proses store ini. Nah, proses store ini akan melakukan query untuk memasukkan data ke dalam database. Contohnya di sini kita buat bantuan sama dengan new bantuan. Nah, lalu kita buat fungsi seperti ini untuk mengambil data dari field yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, request, ini yang digunakan kecil ya. Request, nama, jadi entitasnya nama, alamat, jumlah penggunaan, nama, alamat, jumlah penggunaan, nama, alamat, jumlah penggunaan. Nah, sama-sama jumlah penggunaan. Setelah kita berhasil mengambil variabelnya, kita lakukan proses simpan. String bantuan, save. Setelah itu kita lakukan proses redirect. Return, redirect. Kemana? Ke bantuan. Ya, seperti itu. Karena di metodenya sini kita punya indeks bantuan. Setelah proses di input, kita kembalikan ke sini. Kita coba jalankan. Semoga tidak ada masalah. Coba saya refresh dulu. Bantuan. Ada yang salah di sini. Bantuan controller nomor 50. Di sini kayaknya
ini nggak pakai variabel ya. Return redirect bantuan. Nama tes 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 tes. Coba kita lakukan tambah data. Oke, tes sudah masuk ke database dan ketika kita lihat dia muncul. Oke, sekali lagi kita tambah. Contohnya namanya Michael Jackson USA. Jumlah dana 8 juta. Penggunaan biaya seragam. Oke, tambah data. Michael Jackson berhasil dilihat. Dan kalau kita detail, oke, muncul seperti yang kita inginkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini baru proses inputan data. Kita lihat di sini, kalau saya tidak mengisi data dan saya tekan tombol tambah data, dia akan menjadi error. Nah, penanganan error ini akan kita bahas pada video selanjutnya, karena video ini saya fokus kepada proses inputan data, dan untuk penanganan error ini nanti kita akan masuk pada video yang berisi tentang sesi validasi. Terima kasih dan tetap semangat belajar.